Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Fiqhul Manhaji ala madhhabi Imam Syafi'i radhiyallahu an. Ya, halaman 25 tentang istilah-istilah dalam fikih Islam. Qala al-musannifun rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Halaman 25. Nah, kemarin terakhir fardu kifayah, sekarang rukun. Rukun yang kelima rukun, wa huwa ma wajaba alaina fi'luh. Dianya rukun sesuatu yang wajib kepada kita oleh memperbuatnya. Rukun salat berarti wajib dibuat, rukun wudhu wajib dibuat ya. Wa kana juz'an min haqiqatil fi'li, dan ada ianya rukun itu bagian dari hakikat sesuatu. Kalau rukun salat berarti bagian dari salat, rukun wudhu bagian dari wudhu, karena kumpulan rukun-rukun itu terbentuklah sesuatu itu. Rukun salat 13 kan gitu. Niat, qiraah, berdiri misalkan, kumpulan semua itu disebut salat. Itulah rukun. Sesuatu yang wajib kita lakukan dan dia bagian dari sesuatu. Wadzalika mislu qiraatil Fatihati fis shalah. Bermula demikian itu seperti membaca Fatihah dalam salat. Waruku'i, demikian itu seperti ruku. Waruku'i kita baca atah kepada qiraah. Wadzalika mislu qiraatil Fatihati, demikian itu seperti membaca Fatihah dalam salat. Waruku'i seperti ruku, wasujudi dan seperti sujud dalamnya salat. Fahadhil umuru tusamma arkanan, maka bermula ini perkara-perkara itu sama dinamakan akan dianya ini perkara akan rukun. Yang keenam asyartu. Wahwa ma wajaba fi'luh. Dianya syarat itu sesuatu yang wajiblah oleh memperbuatnya sesuatu. Walakinnahu laisa juz'an min hakikatil fi'li. Tetapinya sesuatu itu bukan ya, itu bagian dari hakikat perbuatan. Syarat, kadang ada yang syarat sebelum melakukan sesuatu. Kadang harus juga tetap ada syarat itu dalam sesuatu. Nah, seperti syarat sah sholat misalkan kan. Harus bersuci sebelum sholat, tutup aurat. Nah, kemudian juga syarat itu berlaku dalam sholat itu sendiri. Sesuatu yang wajiblah oleh memperbuatnya, tetapinya sesuatu bukan ia itu bagian dari hakikat perbuatan. Bal huwa min muqaddimatihi. Tetapi dianya sesuatu itu dari pendahulunya perbuatan. Nah, itulah syarat. Syarat sesuatu yang wajib, tapi dia bukan hakikat dari sesuatu. Bukan hakikat sholat. Kalau syarat sholat. Bukan hakikat wudhu. Kalau dia memang syarat wudhu. Seperti Islam kan. Syarat sah sholat Islam. Arti Islam bukan bagian dari sholat, cuma dia disyaratkan. Wadzalika mislul wudu'i wa dukhuli waktu sholat. Bermula demikian itu seperti wudhu. Ini wudhu untuk syarat sah sholat. Jadi wudhu bukan bagian dari sholat, tapi dia disyaratkan. Bermula demikian itu mislul wudu'i seperti wudhu, wa dukhuli waktu sholat dan seperti masuk waktu sholat. Wastiqbalil qiblati dan seperti menghadap kiblat. Fahadhil umuru kulluha kharijatun an hakikati sholat. Bermula ini perkara, seluruhnya ini perkara itu keluar dari hakikat sholat. Wa muqaddimatun atau wa muqaddamatun alaiha. Dan ini perkara itu muqaddamah, itu yang didahulukan di atasnya sholat. Didahulukan di atasnya sholat dan disyaratkan juga tetap ada dalam sholat. Wala budda minha lisihati sholat. Dan tidak boleh tidak dari ini perkara tadi. Seperti wudhu, masuk waktu dan menghadap kiblat. Dan tidak boleh tidak dari ini. Tidak boleh tidak lisihati sholat untuk sahnya sholat. Waktu sama syurutan dinamakan akan ini perkara akan syarat. Yang ketujuh al-mandubu. Wal mandubu huwa ma talaba syar'u fi'lahu. Bermula mandub itu sesuatu yang meminta oleh syarak akan melakukannya sesuatu. Syarak menganjurkan kita untuk melakukannya. Lakin tolaban ghaira jadid. Tetapi meminta oleh syarak akan permintaan ghaira jazim yang tidak wajib, tidak wajib. Tolaban kita jadikan maf'ul tolaba. Mandub dia hanya mandub ma tolaba syar'u. Sesuatu yang meminta oleh syarak akan melakukannya sesuatu, tetapi meminta oleh syarak tolban ghaira jazim akan permintaan yang tidak wajib. Syarak menganjurkan, cuma tidak mewajibkannya.
Makna makna tidak wajib haitsu yatarattabu sawabu ala fi'li. Sekira-kira terjadilah oleh pahala atas melakukannya sesuatu. Wala yatarattabul iqabu ala tarki, dan tidak terjadilah oleh siksa hukuman atas meninggalkannya sesuatu. Itulah mandub. Melakukan dapat pahala, meninggalkan enggak berdosa. Wa misalu dzalika sholatud duha, bermula contoh demikian itu salat duha. Wa qiyamul laili, dan qiyamul lail, salat malam. Wasiyamu sittati ayyamin min syawalin, dan puasa 6 hari dari bulan syawal. Wa ghairu zalik, dan lain-lain. Fahadhil ibadatu in fa'alnaha usibna 'alaiha. Maka bermula ini segala ibadah itu jika kita memperbuat akan ini ibadah usibna. Niscaya kita diberikan pahala atasnya ibadah. Wa illam naf'alha lam nu'aqab ala tarkiha. Dan jika kita tidak memperbuat akannya ibadah, niscaya kita tidak akan dihukum atas meninggalkannya ibadah. Fayusammal mandubu sunnatan wa mustahabban wa tatawuan wa naflan. Dinamakan akan mandub akan sunnah. Mandub banyak namanya. Sunnah juga mandub. Mustahab juga mandub. Tatawuan juga mandub. Naflan juga mandub. Sebagian ulama ada yang membedakannya, ada yang tidak. Al-mubah. Yang kedelapan mubah. Wahwa makana fi'luhu wa tarku sawa'an. Dianya mubah itu sesuatu yang adalah memperbuatnya sesuatu dan meninggalkannya sesuatu itu sama saja. Sama kedua sisinya. Melakukan nggak ada pahala, dosa juga enggak, meninggalkan juga enggak ada pahala, enggak ada dosa. Lianna syar'a lam ya'murna bitarkih wa lam ya'murna bifi'lih. Kenapa sama saja? Karena syara itu tidak memerintahkan dia akan kita untuk meninggalkannya sesuatu dan tidak memerintahkan dia yang syara akan kita untuk melakukannya sesuatu. Bal ja'ala lana hurriyatat tarki wal amali. Bahkan menjadikan oleh syara bagi kita akan bebas meninggalkan dan mengamalkannya. Walidzalik, karena ini lam yatarattab ala fi'lil mubahi au tarkihi sawabun au iqabun. Karena ini tidak terjadi atas melakukan yang mubah atau meninggalkannya yang mubah, sawabun oleh pahala, au iqabun atau oleh siksa. Itulah mubah. Wadzalika wa misalu dzalik qauluhu ta'ala, bermula contoh demikian itu firman Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bukan firman Allah yang mubah, tapi isi dari firman Allah ini. Bermula contoh demikian itu qauluhu, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Faiza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila telah dilaksanakan akan salat Jumat di sini fantashiru, maka pergilah kamu, bertebaranlah kamu di bumi. Wabtaghu, dan harapkan olehmu min fadlillah, dari karunia Allah. Afadati hadhil ayatu annal amala ba'da salatil jum'ati mubahun. Memberi faedah, memberi pengertian oleh ini ayat, bahwa sungguh bekerja sesudah sholat Jumat itu dibolehkan. Faman syaa amila, waman syaa taraka. Barang siapa yang mau ya, niscaya bekerja ya. Dan barang siapa yang mau ya, niscaya meninggalkan ya. Bebas ya. Bekerja hukumnya mubah. Cuma yang mubah pun bisa dirubah jadi ketaatan kalau baiknya niat. Niat bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga kan. Jadi kurbah juga. Itu karena niat. Ini tanpa melihat niat asalnya. 9, haram. Wahwa ma talabana syar'u bitarkihi talban jaziman. Dianya haram sesuatu yang meminta akan kita oleh syara untuk meninggalkannya sesuatu. Talban jaziman, akan permintaan yang wajib, yang pasti. Syara mewajibkan kita untuk meninggalkannya, itulah haram. Bihaisu yatarattabu ala tarkihi imtithalan li amrillahi thawabun. Dengan sekira-kira terjadi atas meninggalkannya sesuatu, meninggalkan karena imtisal, karena melaksanakan perintah Allah. Nah, karena melaksanakan bagi perintah Allah, oleh apa terjadi oleh pahala. Nah ini, terjadi atas meninggalkannya sesuatu yang haram tadi, karena melaksanakan perintah Allah oleh pahala. Jadi yang haram itu, kalau kita meninggalkan yang haram karena melaksanakan perintah Allah dapat pahala. Tapi kalau kita meninggalkan larangan Allah atau yang haram tadi nggak ada niat apa-apa, nggak dapat pahala juga. Maksudnya bukan karena melaksanakan perintah Allah. Kita nggak mencuri karena nggak ada kesempatan. Nggak KKN, nggak korupsi karena nggak ada kesempatan. Nah, itu nggak dapat pahala. Tapi kalau sengaja ada kesempatan nggak mencuri, karena memang Allah melarang, nah itu dapat pahala. Ada syarat imtisalnya. Dengan sekira-kira ya tabu ala tarki, terjadi atas meninggalkannya sesuatu, meninggalkan imtisalan karena melaksanakan bagi perintah Allah, oleh apa terjadi oleh pahala. Ya tabu ala fi'li iqabun, dan terjadi atas melakukannya sesuatu oleh siksa. Pemisal zalik, bermula contoh demikian itu al-qatlu, membunuh. Membunuh, tapi ini tentunya ada tafsirnya ya. Membunuh sengaja itu pasti berdosa. Membunuh nggak sengaja ada namanya
khatu amdin ya, sengaja, sengaja tapi tersalah. Kita nembak rusa kena orang, itu kan membunuh juga. Itu nggak dosa. Nah, ini ceritanya membunuh sengaja. Qala Allah Ta'ala berkata oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq." Janganlah kamu membunuh akan jiwa-jiwa yang mengharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, dengan hak. Kalau dia membunuh orang baru boleh dibunuh kisas. Itu pun yang membunuh bukan kita penguasa kan. Makanya bahaya banget sekarang orang gampang banget tiap hari ada berita pembunuhan. Masya Allah. Nauzubillah. Tanda-tanda mau kiamat. Nyawa sudah tidak dihargai. Wa aklu amwalin nasi bil batil bermula demikian itu seperti memakan harta-harta manusia dengan cara batil, nipu orang, korupsi dan seterusnya. Allah Ta'ala Allah berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Janganlah engkau memakan akan harta-harta kamu di antara kamu dengan cara batil, cara menipu. Fa idza fa'ala al-insanu syai'an min hadhil muharramati athima. Apabila memperbuat oleh si insan akan sesuatu dari ini yang diharamkan, asima manusia berdosa ya, wastahaqqal azaba dan berhak ia akan dapat azab. Wa iza tarakaha taqarruban ilallah. Bila meninggalkan ianya si insan akan ini keharaman, dia meninggalkan takaruban karena mau mendekatkan diri kepada Allah, maknanya melaksanakan perintah Allah. Istahaqqa ala tarkiha thawaba. Dia berhak ia atas meninggalkan ini yang haram tadi akan pahala. Yusammal haramu mahduran wa maksiatan wa zamban. Dan dinamakan akan yang haram akan yang mahdur. Mahdur ini yang sangat dihindari. Wa maksiatan. Dinamakan akan yang haram akan mahdur, maksiat dan dam-damban dosa. Yang ke-10 al-makruh. Wal makruhu kismani. Makruh itu dibagi dua. Makruhun tahriman wa makruhun tanzihan. Yang pertama itu makruh akan sebagai makruh tahrim. Jadi seolah-olah begini. Formula makruh itu dua macam. Yang pertama makruhun karhan tahriman ya. Dimakruhkan akan dianya makruh akan sebagai haram. Dilarang, dilarang, dibenci tapi sampai tingkat haram. Wa makruhun tanzihan dan dimakruhkan nisbah tanzih. Ini istilah makruh nisbah haram dan makruh nisbah tanzih. Al makruhu tahriman huwa ma talabana syar'u bitarkihi talban jaziman. Bermula makruh nisbah tahrim, dianya makruh tahrim itu sesuatu yang meminta akan kita oleh syarak dengan meninggalkannya sesuatu. Talban jaziman akan permintaan yang wajib. Jazim itu yang nggak bisa ditawar, yang mesti. Lakin duna tolabi tarkil haram, tetapi di bawah meminta meninggalkan yang haram. Maknanya makruh, tahrim dan haram itu sama saja, cuma beda di segi dalilnya. Kalau dalil tentang yang haram itu jelas, kalau makruh tahrim itu masih ada kemungkinan, ada perbedaan penafsiran, ada muhtamel sedikit. Nah itu. Sesuatu yang meminta kepada kita oleh syarak untuk meninggalkannya sesuatu akan permintaan yang kuat juga ya. Tetapi di bawah permintaan meninggalkan yang haram. Biaisu ya tarattabu ala tarkihim tisalan li amrillahi ta'ala sawab. Dengan segera-gera terjadi atas meninggalkannya makruh tahrim tadi, meninggalkan syaratnya karena melaksanakan bagi perintah Allah oleh apa terjadi pahala. Kalau kita meninggalkan makruh tahrim dapat pahala, melakukannya ya dosa. Wa tarattabu ala fi'lihi iqabu dan terjadi atas memperbuatnya makruh tahrim oleh siksa. Lakin duna iqabil haram tetapi di bawah siksa haram. Misalu zalik bermula contoh demikian itu salatun naflil mutlaki itu salat sunnah yang mutlak. Inda tulu'i syamsi ketika terbit matahari. Au inda wurubiha atau ketika terbenamnya matahari. Nah, ketika terbit matahari, ketika terbenam itu ada larangan untuk sholat. Cuma larangannya masih muhtamil. Nah, karena ada pengecualiannya. Seperti di Mekah misalkan kan nggak ada istilah haram di sana. Ya, karena tempatnya istimewa. Jadi karena hukumnya beda-beda, jadi ada kemungkinan juga nggak haram. Ya. Demikian itu seperti sholat sunnah yang mutlak ketika terbit matahari atau ketika terbenamnya matahari. Fadhi sholatu makruhatun tahriman. Maka bermula ini sholat itu dimakruhkan nisbah tahrim. Haram. Yang kedua al makruhu tanzihan. Makruh nisbah tanzih. Wahwa ma talaba syar'u tarkahu talban ghaira jazib. Dianya makruh tanzih itu sesuatu yang meminta oleh syarak akan meninggalkannya sesuatu talban ghaira jazib akan permintaan yang tidak wajib. Ya, tidak kuat. Bihaisu sekira-kira iza taraknahu imtisal dan amrillah usibna. Sekira-kira bila kita meninggalkan akannya makruh tadi karena melaksanakan bagi perintah Allah usibna, disini kita diberikan pahala.
Wa idza fa'alnahu lam nu'aqab. Bila kita melakukan akannya sesuatu, niscaya kita tidak dihukum. Wa misalu dzalika siyamu yaumi arafata lil haji. Berupa demikian itu puasa pada hari Arafah bagi orang yang berhaji. Orang berhaji dilarang puasa, dilarang puasa pada hari Arafah ya. Tujuannya supaya kuat. Nah, makruh kalau puasa. Cuma kalaupun puasa ya nggak dosa. Fa in taraka shauma imtisalan amrillah amriddin, maka jika meninggalkan dianya si haji akan puasa karena melaksanakan bagi perintah agama usibah, niscaya diberi pahala akan dianya si haji. Fa in shoma lam yu'aqab, jika puasa ya niscaya tidak akan disiksa akan dia. Dan ke-11 ada tunai bahwa fi'lul ibadati fi waqtihal muhaddadilaha. Dianya ada itu memperbuat ibadah pada waktunya ibadah, waktu al-muhaddadi. Waktu yang telah ditentukan baginya ibadah min qibali syar'i, dari sisi syarat. Melaksanakan ibadah pada waktu yang sudah ditentukan. Namanya berarti ibadah kita ada, tunai. Wadzalika bermula demikian itu kasiyami Ramadan fi syahri Ramadan. Seperti puasa Ramadan pada bulan Ramadan. Pas ada. Wa kasolat dhuhri fi waktiha, dan seperti sholat zuhur pada waktunya sholat zuhur. Al-muhaddadi, nah kepada waktu yang ditentukan, yang dibataskan akan dianya waktu pada syarat. Nah itu. Yang ke-12 al-qada'u wa huwa fi'lul ibadati allati wajabat kharija waqtihal muhaddadi laha min qibali syar'i. Dianya qada itu fi'lul ibadah, memperbuat ibadah, ibadah yang wajib dianya ibadah kharija, taraf. Kapan kita memperbuat kharija waqtiha? Di luar waktunya ibadah, waktu al-muhaddadi, waktu yang telah dihadkan, waktu yang telah ditentukan akan dianya waktu baginya ibadah, ditentukan dari pihak agama, pihak syarak. Syarak sudah menentukan ibadah ada waktunya. Kita melakukan ibadah di luar waktu, namanya qadha. Padalika bermula demikian itu kaman shoma ramadhana fi ghairi ramadhana ba'da fawatihi. Seperti orang yang puasa ia akan Ramadan pada bukan bulan Ramadan, sesudah luputnya Ramadan. Mungkin karena ada satu hal kita nggak puasa Ramadan, harus puasa di bulan yang lain untuk menggantikannya, namanya qadha. Au salat duhra fi ghairi waqtihal muhaddadi syar'an ba'da fawati. Atau salat ia akan duhur pada bukan waktunya duhur. Waktu yang telah ditentukan akan yang waktu pada syarat. Kapan dia melakukan? Ba'da muta'ala kepada salat. Salat duhur ia sesudah luputnya waktu. Sesudah keluar waktu kita salat duhur. Namanya qadha. Wal qadha'u wajibun. Qadha itu wajib. Ibadah yang kita tinggalkan wajib kita qadha. Sawa'un fatatil ibadatu bi udhurin au bi ghairi udhurin. Sama saja luputlah oleh ibadah dengan sebab uzur atau tanpa uzur. Baik ibadah itu kita tinggalkan dengan ada alasannya dibolehkan oleh agama atau tidak. Tetap wajib kita qadha. Cuma kalau kita tinggalkan karena ada alasan tertentu yang agama membolehkannya, berarti nggak dosa kan? Uzur, tertidur misalkan. Nggak dosa. Tapi kalau sengaja tinggal tanpa uzur dosa. Qadha tetap wajib. Wal farqu bainahuma, bermula perbedaan antara keduanya. Keduanya luput ibadah dengan uzur dan tanpa uzur. Anna fautaha bi ghairi udhrin mujibun lil ismi. Bahwa sungguh tinggalnya ibadah dengan sebab uzur itu menyebabkan ia bagi dosa. Meninggalkannya ibadah dengan tanpa uzur itu mujibun, menyebabkan ia bagi dosa. Wa fautaha bi udhrin ghairu mujibin lil ismi. Dan bahwa sungguh luputnya ibadah dengan tanpa uzur, nah, ini ghairu mujibin itu tidak menyebabkan bagi dosa. Karena bahwa sungguh luputnya ibadah dengan uzur itu ghairu, tidak mewajibkan bagi dosa. Tinggal sholat subuh karena ketiduran kan, tidak menyebabkan berdosa. Nah, Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkum asyhara falyasum." Barang siapa yang menyaksikan ia dari kamu akan anak bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendak puasa ia. Pemangkana maridan, dan barang siapa yang ada ia itu sakit atau di atas perjalanan, faidatun, maka beberapa hari min ayyamin ukhar, dari hari yang lain. Ini maknanya beliau membawakan ayat ini menunjukkan ada qadha kalau ada uzur ya seperti safir. Ai man aftara li udri maradin aw safarin. Artinya barang siapa yang berbuka puasa Ramadan ya karena uzur sakit atau uzur safir, fa alaihi qada'u ma fatahu ba'da Ramadhan. Maka wajib kepadanya oleh mengqadama yang telah luput ia yama akannya seorang sesudah Ramadan. Qadha di waktu yang lain. Yang ke-13 yang terakhir al-i'adah. I'adah mengulang. Wal i'adatu hiya fi'lul ibadati fi waqtiha maratan saniyatan li ziyadati fadilatin. Bermula i'adah itu memperbuat ibadah pada waktunya ibadah
Maratan saniyah memperbuat pada yang kali yang kedua untuk tambah fadilah. Ibadah udah kita lakukan sekali, kita lakukan sekali lagi pada waktunya untuk mendapatkan tambahan pahala itu namanya i'adah. Ini i'adah. Ada juga i'adah yang bukan seperti ini. Kita melakukan sholat nggak sah, wajib kita i'adah. Nah, ini bukan i'adah ini yang dimaksud. Jadi i'adah ini sudah kita lakukan ibadah sah, cuma pengen dapat pahala lagi, boleh diulang sekali lagi. Wazalika kaman sholat duhra munfaridan. Demikian itu seperti orang yang sholat ia akan duhur sendiri. Dia udah sholat duhur sendiri. Summa hadirat jamaatun, kemudian hadirlah oleh jamaah. Nah, fa innahu yusannu lahu i'adatuha tahsilan li thawabil jamaah. Maka bahwa sungguh hal dan sya'an itu disunnahkan baginya si munfarid tadi akan mengulangnya salat secara jamaah untuk menghasilkan bagi pahala jamaah. Kita mau ke masjid mau salat jamaah, tapi ke sana nggak ada jamaah, salat sendiri. Habis salat sendiri udah ada jamaah, kita salat lagi. Nah, ini baru nanti masuk ke dalam isi kitab Fiqhul Manhaji. Wallahu a'lam bishawab walil marji wal ma'ab. Moga ada manfaatnya, mohon segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah.